Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafitri Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Untuk tahu lebih banyaknya, mari kita simak bersama-sama. Isu Palestina merupakan isu yang menggemparkan di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, konflik antara Palestina dan Israel secara alami terjadi karena klaim dua negara atas tanah yang sama selama beberapa dekade. Namun, menjadi lebih rumit karena agama memberikan pengaruh yang signifikan dalam konflik ini. Pihak Israel atau gerakan Zionis percaya tanah perjanjian mereka, Eretz Israel, sedangkan Palestina percaya tanah itu adalah Filastin atau tanah mereka sebagai bagian integral dari dunia Arab. Tidak hanya tentang klaim atas tanah yang sama, tetapi juga tentang identitas bangsa, kekuatan politik, dan penentuan nasib sendiri menjadi pangkal konflik ini. Penyelesaian konflik ini telah dilakukan dari berbagai cara. Bagi rakyat Palestina, mereka tidak takut pada kekuasaan Israel, tetapi mereka menentang Zionisme. Pada tahun 1964, dalam pertemuan Puncak Arab (PLO), Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. PLO menjadi organisasi yang menyusun suara penduduk sipil Palestina, yang tujuannya adalah penghapusan kedaulatan Israel sepenuhnya. Organisasi ini telah diakui sebagai wakil rakyat Palestina dan menjadi garda terdepan dalam mempromosikan agenda Palestina. Tapi, baru tahun 1974, negara-negara Arab mendeklarasikan PLO sebagai wakil rakyat Palestina. Pada tahun 1987, PLO menyerang Israel atau dikenal juga dengan istilah Intifada, kata Arab yang secara harfiah berarti mengibaskan. Serangan ini berpengaruh besar yang pada 1988 PLO memproklamasikan negara Palestina. Pertama yang akan kita bahas adalah apa dan bagaimana sih negara Palestina? Kata Palestina adalah istilah umum yang digunakan untuk orang yang tinggal di wilayah Kanaan, hingga Fenisia atau Moab atau Edom. Orang-orang ini telah diperintah oleh peradaban yang berbeda seperti Romawi, Yunani, Bizantium, dan Arab. Pemeriksaan sejarah mengatakan bahwa di wilayah ini, yang sekarang dikenal sebagai Palestina, dan di masa lalu disebut Kanaan, dan banyak budaya yang ada dan mereka telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Penerus Kanaan adalah orang Israel yang merupakan nenek moyang orang Yahudi dan orang Palestina saat ini. Budaya Arab Palestina ini adalah karena masuknya Islam di bagian terakhir abad ke-7 oleh orang Arab. Palestina terletak di jantung Timur Tengah dan terletak di barat daya Asia dan timur cekungan Mediterania. Terletak di persimpangan antara tiga benua yaitu Afrika, Eropa, dan Asia. Palestina baru-baru ini menjadi negara otonom. Sejarah Palestina hampir 26.000 km persegi dan sekitar 78% dari wilayah Palestina diduduki dan dikuasai oleh Israel setelah Perang Arab-Israel 1948. 22% sisa wilayah Palestina termasuk tepi barat di sebelah barat Sungai Jordan yang mencakup 5.820 km persegi dan wilayah jalur Gaza yang kira-kira 365 km persegi. Otoritas Nasional Palestina atau PNA mengontrol sebagian tepi barat dan jalur Gaza yang disebut wilayah Palestina. Sejak awal proses perdamaian kesepakatan Oslo pada 1993 dan berakhirnya pemberontakan Palestina pertama pada 1994. Setelah membahas tentang negara Palestina, sekarang kita bahas tentang sejarah berdirinya negara Palestina. Sejarah Palestina diwarnai dengan konflik. Konteks politik yang menantang ini telah memberikan efek pada kesehatan mental dan gaya hidup Palestinian. Perang tahun 1948 antara negara-negara Arab dan Israel dianggap oleh Palestina sebagai awal dari malapetaka, yang dalam bahasa Arab dikenal Nakba. Sekitar 3/4 orang Palestina mengungsi atau melarikan diri karena konflik dan kemudian dianggap pengungsi oleh Perserikat Bangsa-Bangsa. Orang kehilangan nyawa, desa, rumah, tanah hilang di samping orang-orang yang mengalami trauma dan merasa dikalahkan. Perang 1967 memiliki efek negatif tambahan pada kesejahteraan Palestina dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Lebih banyak orang Palestina akhirnya tinggal di lingkungan yang tidak stabil atau menghadapi perubahan dramatis. Banyak yang mengalami penganiayaan, perampasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Pada tahun 1987, pemberontakan pertama yang dikenal sebagai Intifada dimulai dari jalur Gaza dan tepi barat. Praktik hukuman Israel digunakan untuk membatasi infada. Pada 1993,
proses perdamaian dimulai antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Kemudian berganti nama menjadi Otoritas Palestina. Otoritas Palestina mulai mengelola banyak layanan di jalur Gaza dan tepi barat yang diduduki, termasuk layanan kesehatan. Pada tahun 2000, tindakan dan praktik hukuman Israel kembali diberlakukan, kali ini untuk menghentikan Intifada kedua. Pada tahun 2002, Israel mulai membangun penghalang fisik dengan sebagian ditempatkan di antara kota-kota dan desa-desa Palestina. Israel menyebutnya sebagai pagar, dan Palestina menyebutnya sebagai tembok pemisah. Saat ini, panjangnya hampir 300 mil dan tingginya 8 meter atau 25 kaki. Menurut Abu Ziada, pembatas fisik ini berdampak negatif terhadap aktivitas sebagian besar masyarakat Palestina sehari-hari. Selain itu, perubahan baru tersebut meningkatkan persentase masyarakat Palestina yang membutuhkan, terutama petani yang berada dalam kemiskinan. Tembok atau pagar telah meningkatkan persentase usia orang yang tidak memiliki tanah. Secara keseluruhan, perubahan baru pada lahan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap kebutuhan psikososial masyarakat. Temuan serupa akan dibahas di bagian selanjutnya yang membahas efek konflik terhadap penduduk. Pada tahun 2006, pemerintah Palestina mengalami boikot oleh sebagian besar negara berpengaruh di dunia, termasuk Israel. Hal ini menyebabkan kurangnya dukungan ekonomi dan bantuan internasional yang signifikan. Ini berdampak negatif pada jalannya layanan untuk warga sipil. Layanan kesehatan adalah salah satu daerah yang paling terpengaruh. Pada tahun 2008, 2012, dan 2014, terjadi pengepungan berkepanjangan yang melibatkan pembatasan pergerakan terhadap makanan dan individu, terutama di jalur Gaza. Israel melakukan 3 operasi militer lainnya, termasuk penembakan, tank, dan pemboman pesawat. Menurut laporan Amnesty International, kejahatan perang dilakukan terhadap warga Palestina. Akibatnya, lebih banyak orang Palestina mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan nyawa, kerugian, dan kerusakan rumah. Lebih banyak warga sipil yang mengalami tantangan terhadap mental mereka. Sebagian besar orang di tepi barat sangat prihatin dengan kerabat mereka di jalur Gaza selama operasi militer. Bagaimana sih kondisi geografis di negara Palestina? Dinding tepi barat berfungsi pada 2 tingkat sebagai penghalang fisik. Tembok itu mengatur perjalanan para pelancong dan cara mereka masuk dan keluar dari West Bank. Tembok sama-sama beroperasi sebagai hubungan etimologis, dan bahasa Ibrani dikenal sebagai Geder HaHafrada dan Tohmat HaHafrador atau pagar pemisah dan tembok pemisah, pertahanan, dan bahasa Arab Istiroj Al-Fas Al-Unsuri, tembok Al-Partid. Masih dalam pembangunan, tembok ini akan memiliki panjang 709 km setelah selesai, 2 kali lebih panjang dari garis hijau yang dikatakan diikutinya. Sementara 85% dari rute yang diubah berada di tepi barat itu sendiri. Lebih dari 10 tahun kemudian, dinding memiliki beragam struktur di berbagai bagian beton. Di bagian lain kawat berduri, parit, rel, dan mengarah ke tanda tidak ada akses dan pagar pintar. Dampak tembok sangat luas, membatasi atau mencegah pergerakan antara kota dan desa Palestina, mencegah dan mengisolasi komunitas Palestina, memisahkan orang Palestina dari tanah pertanian mereka, menghambat akses ke pekerjaan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kerabat, dan menghancurkan ekonomi Palestina. Sebelum pekerjaan dimulai pada tahun 2002, ketegangan sudah terlihat dan dampak dari OTR yang disadari melalui kerusuhan yang baik ledakan sporadis, konflik berkepanjangan seperti Intifada pertama pada tahun 1987 sampai dengan 1993 dan Intifada kedua tahun 2000 sampai 2005 atau hukuman yang berkelanjutan. Reaksi melalui pembongkaran rumah dan penahanan administratif terhadap pria, wanita, dan anak-anak di pusat penahanan Israel. Pembangunan tembok menambah ketegangan dalam 4 cara. Pertama, secara fisik mengesankan berdiri dengan tinggi 8 meter dan lebar 60 meter. Itu menggabungkan perbedaan antara diri dan yang lain dengan menghalangi gerakan fisik atas dasar yang selektif. Kedua, alasan selektif di mana individu melewati atau dilarang lewat tergantung pada apakah mereka memiliki dokumen yang membuktikan tingkat kepemilikan mereka di negara Israel. Ketiga, meskipun disajikan sebagai tindakan pertahanan tanpa kekerasan, tembok tersebut melanggengkan diskriminasi bangsa sebagai pembatasan menargetkan orang Palestina, karena mereka adalah
orang Palestina dan diberlakukan pada semua orang Palestina dan bukan pada individu tertentu yang dianggap wajar, menimbulkan ancaman keamanan. Dampak dari kehadiran tembok tidak terbatas pada pergerakan manusia, tetapi penggabungan sumber air utama termasuk akuifer barat di dalam batas tembok memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari perspektif hidropolitik. Air, pada gilirannya, menghadirkan katalis untuk hilangnya tanah, menjadikan sumber daya yang banyak dicari sebagai senjata karena merupakan sumber daya yang menopang kehidupan. Seperti yang dikemukakan Tamimi, dampak lingkungan dari ekonomi dari kekurangan air pada masyarakat Palestina sering mengakibatkan kehilangan nyawa dan akhirnya lokasi kembali ke daerah dengan akses yang lebih mudah untuk air. Dalam beberapa tahun terakhir, para pemukim semakin berkontribusi terhadap tekanan tambahan, seperti yang diamati oleh N. Katman dari BT Selem atau Komunikasi Pribadi 3 September 2013. Pada gambar tersebut, peta ini menunjukkan tembok tepi barat dalam kaitannya dengan wilayah yang dikuasai Palestina dan Israel. Sebastia, terletak 10 km barat Laut Nablus, adalah kota kecil Palestina yang terkenal karena dikelilingi lembah subur, tempat buah ara, zaitun, almond, anggur, dan buah serta sayuran lainnya ditanam. Desa Said ini terletak tepat di sebelah peninggalan arkeologi yang mengesankan visit Palestina. Populasinya sedikit di atas 3.000 dan semua orang hidup di bawah tekanan penduduk militer. Mengingat sejarahnya yang panjang, Sebastia memiliki sejumlah monumen arkeologi penting. Saat ini orang dapat melihat reruntuhan Sebastia kuno di atas bukit yang menghadap ke desa saat ini, dan merasakan kekuatan 6 budaya berturut-turut yang berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Kanaan, Israel, Helenistik, Herodian, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Menurut tradisi agama, kepala Yohanes Pembaptis ditemukan di Sebastia. Dulunya merupakan objek wisata populer, kawasan ini secara ekonomi dicekik karena perjalanan menjadi semakin sulit. Beberapa tanahnya telah dicuri oleh pemukiman ilegal Israel di dekatnya, Shaveh Shomron. Apa sih masalah yang dihadapi Palestina saat ini? Secara global, konflik Israel-Palestina menjadi isu utama, khususnya ketika melihat hubungan antara Barat dan dunia Islam. Ini juga tetap menjadi masalah strategis dan perang berkepanjangan yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas politik dalam sejarah modern Timur Tengah, tampaknya sejak setelah Perang Dunia Kedua. Terutama stabilitas politik di Gulf Cooperation Council atau GCC dan keberhasilan Persatuan Arab. Konflik yang muncul sejak 1948 ini diidentifikasi sebagai peristiwa penting dalam urusan politik Arab, kata GCC dalam hubungan dengannya dengan Israel. Memang setelah beberapa tahun perang dan upaya perdamaian yang gagal sejak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 181 pada tahun 1947, Zionis Yahudi tampaknya telah secara sistematis mendominasi Arab yang ditakdirkan dalam ambisi nasionalistik lama mereka yang mengakibatkan pembersihan etnis di Palestina. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, apa yang menjadi prioritas bagi Palestina adalah untuk mencapai aspirasi nasional mereka yang telah lama ditunggu untuk negara yang berdaulat. Bagi Israel, kelangsungan negaranya melawan perlawanan terus-menerus dari tetangga Arabnya. Dengan demikian, mencita-citakan status pemimpin regional yang mengikat persamaan, penentu nasib sendiri, dan keamanan negara antara kedua aktor. Rupanya, pendudukan dan pemukiman Israel di wilayah Palestina sejak Perang 1967 tetap menjadi subjek perdebatan luas yang belum terselesaikan meskipun hubungan yang berkembang antara Israel dan GCC yang berdiri lemah secara politik untuk membantu perjuangan Palestina dan masih memperluas normalisasinya dengan Israel. Dinamika politik yang tidak menentu ini telah menciptakan kekosongan di GCC karena beberapa negara lebih memilih untuk menjaga hubungannya dengan Israel. Yang lain tidak dengan syarat untuk kesepakatan terhadap inisiatif perdamaian Arab yang sangat terkait dengan perjuangan Palestina. Anehnya, deklarasi UEA, Bahrain, dan Sudan untuk menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel yang ditengahi oleh Washington berdiri sebagai perkembangan baru yang menarik beberapa kontroversi yang diabadikan dalam dinamika politik GCC. Terutama, setelah Perdana Menteri Israel menjamin Netanyahu mengumumkan untuk mencaplok lebih dari 30% tanah di tepi barat yang diduduki. Memang, masalah yang menjadi perhatian serius bagi Palestina dan merupakan reaksi balik terhadap inisiatif perdamaian Arab
Sayangnya, belum lama ini Washington mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 pada peringatan 100 tahun deklarasi Balfour dan kemudian memproklamasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Menyoroti polemik di masyarakat internasional, bahkan disusul dengan pengumuman Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa penduduk Israel atas wilayah Palestina tidak lagi bertentangan dengan hukum internasional. Bahwa Israel memiliki hak untuk menentukan tanahnya di Palestina yang bersejarah. Padahal, langkah Israel tersebut secara eksplisit dinyatakan melanggar hukum internasional sesuai kedaulatan teritorial negara. Meskipun posisi tersebut ditentang oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, sebagaimana yang dikutip telah menyebutkan bahwa jika diterapkan, aneksasi akan merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, sangat merugikan prospek solusi dua negara dan mengurangi kemungkinan pembaruan negosiasi. Saya menyerukan kepada pemerintah Israel untuk meninggalkan rencana pencaplokannya. Posisi seperti itu tidak memberikan kesan yang baik untuk perdamaian. Begitu pula optimisme selama bertahun-tahun menunggu resolusi dalam pakaian kesepakatan abad ini yang direkayasa oleh menantu Presiden Trump Jared Kushner. Bagaimanapun, status quo masih tetap ada. Namun, dalam sudut pandang geopolitik, arena Israel-Palestina dan arena Teluk dianggap berbeda satu sama lain. Namun, para raja Teluk secara tidak langsung terlibat dalam dan dipengaruhi oleh konflik Israel-Palestina. Lebih dari sebelumnya, Israel juga dipengaruhi oleh dinamika politik di Teluk, dan berkembangan di sana berdampak pada kepentingan keamanan nasional yang vital yang mendorong kebutuhan untuk membentuk aliansi keamanan dengan rezim yang dipimpin Saudi. Dari sudut pandang politik dan ideologis, negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memandang konflik Israel-Palestina sebagai destabilisasi. Meskipun ancaman keamanan utama mereka dilihat dari pemimpin regional lain Iran. Dengan persamaan ini, aliansi diam-diam antara Israel dan negara-negara GCC akan terus naik turun sebagai akibat dari konflik isu regional Israel-Palestina ini. Karena sejalan dengan persepsi negara-negara Teluk Arab tentang keamanan mereka sendiri dan kebutuhan akan stabilitas kawasan dan perlindungan dari ancaman eksternal. Ini pasti dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jangka panjang karena pendekatan menjadikan negara-negara Teluk terhadap konflik sebagai masalah regional yang dinamis. Di sisi lain, warga Palestina merasa dikhianati oleh ibu kota GCC yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Akibatnya menjadi penghambat keberhasilan cita-cita nasionalnya. Oleh karena itu, studi tersebut mengkaji implikasi dari aliansi diplomatik baru utama GCC atau UEA dan Bahrain dan Israel. Juga mempelajari dinamika politik di GCC terhadap isu regional serta konflik Israel-Palestina. Setelah menjelaskan masalah apa yang terjadi di Palestina, pasti ada pertanyaan seperti, apa sih peran Indonesia pada konflik yang terjadi di negara Palestina? Indonesia memberikan solidaritas dan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina sejak akhir 1940-an. Sejak era Soekarno hingga saat ini, pemerintah Indonesia konsisten dengan posisinya, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan harus diakhiri di dunia ini. Dengan prinsip ini, Indonesia harus mendukung rakyat Palestina untuk merdeka. Prinsip tersebut merupakan ideologi dasar yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia terhadap masalah Palestina. Hal ini terlihat ketika Soekarno mengemukakan isu Palestina dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Kemudian, pada masa pemerintahan Soeharto, terjalin kerjasama bilateral dengan Yordania. Dalam kerjasama ini, diadakan pertemuan antar kepala negara masing-masing. Yang terpenting, kedua negara membahas secara serius tentang rakyat Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia untuk mempromosikan Palestina sebagai negara merdeka adalah munculnya dan dampak dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Namun, pernah ada peristiwa ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengusulkan dibukanya hubungan dengan antara Israel dan Indonesia, dan akibatnya masyarakat Indonesia memberikan kritik dengan aksi unjuk rasa. Sejak itu,
Para pemimpin Indonesia memiliki dukungan kepada Palestina di PBB atau di forum lain, dan mendukung semua resolusi PBB untuk masalah Palestina. Indonesia sebagai mayoritas Muslim adalah alasan utama mengapa pemerintah mendukung Palestina di samping ideologi. Tidak hanya di tingkat domestik, tapi juga dalam setiap pertemuan internasional, Indonesia selalu aktif mendukung isu Palestina. Misalnya, dalam KTT Teheran 2012 Meeting of the Non-Aligned Movement atau NAM, Ketua Deklarasi RI, Wapres Budiono, mengatakan dukung kemerdekaan Palestina dengan 5 aksi, antara lain mendukung Palestina menjadi anggota PBB, mendorong peningkatan kapasitas di Palestina, dan Budiono meminta anggota GNB bisa lebih aktif berkontribusi dalam proses rekonsiliasi di antara warga Palestina. Dengan cara ini, kita bisa melihat Indonesia menggunakan soft diplomatik untuk mempengaruhi negara lain. Aksi lain untuk mendukung Palestina juga datang dari lembaga kemanusiaan. Lembaga Kemanusiaan Indonesia terus mendukung pembangunan Palestina Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI. BSMI mengirimkan relawan ke Palestina sejak tahun 2002. Program tersebut masih berjalan hingga sekarang. Baru-baru ini, Indonesia menawarkan bantuan senilai $1 juta kepada Palestina untuk membangun rumah sakit di Gaza. Hubungan kedua negara juga terwujud melalui kerjasama perdagangan, di mana kerjasama ini meningkatkan $3,6 juta pada tahun 2014 dari $1,2 juta pada tahun 2011. Bahkan, sekitar 50.000 orang Indonesia mengunjungi Palestina tiap tahun, termasuk Muslim dan Kristen. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi juga masyarakat, instansi atau LSM yang turut andil dalam memperjuangkan rakyat Palestina. Kini, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina terus berlanjut. Misalnya, pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melantik Konsulat Kehormatan RI di Palestina dalam sebuah acara di Amman, Yordania. Pembukaan konsulat kehormatan tersebut merupakan wujud dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Lalu, bagaimana solusi konflik antara Palestina dan Israel? Komunitas internasional berusaha menciptakan kondisi bagi mereka untuk hidup, dan oleh karena itu, mereka mendirikan UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, untuk mengungsi Palestina di Timur Dekat. PBB tidak menghentikan kegiatannya pada tindakan ad hoc. Mereka ingin menyelesaikan masalah pengungsi secara komprehensif. Pada tahun 1948, Majelis Umum mengadopsi resolusi yang disebut dalam poin 11, memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya secepat mungkin, dan kompensasi harus dibayar untuk properti mereka yang memilih untuk tidak kembali dan atas kehilangan atau kerusakan properti yang berdasarkan prinsip hukum internasional atau dalam ekuitas harus dibuat baik oleh pemerintah atau pihak berwenang yang bertanggung jawab. Selain menghidupkan UNRWA, komunitas internasional juga memutuskan untuk menghilangkan konsep pengungsi Palestina. Berdasarkan definisi ini, mereka adalah orang-orang yang setidaknya selama 2 tahun sebelum melarikan diri tinggal di mandat Inggris di Palestina. Dan pelarian mereka disebabkan oleh keinginan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dan merupakan akibatnya dari hilangnya nyawa mereka. Rumah selama Perang Israel-Arab. Definisi ini merupakan diperluas ke keturunan orang-orang tersebut juga anak angkat. Solusi dari permasalahan yang terjadi antara Palestina dan Israel, menurut saya, dibutuhkan penengah yang bertindak sebagai mediasi untuk mendamaikan keduanya. Dan juga perlu dukungan dari negara-negara lain serta teman dari negara yang sedang konflik itu sendiri. Kemudian, mematuhi hukum internasional yang telah ditetapkan dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama serta menyadari bahwa pentingnya rasa kemanusiaan. Tentunya, di setiap agama dicantumkan tentang hal tidak boleh membunuh, menyerang, dan lain sebagainya, tapi manusia kadang melanggar. Oleh karena itu, juga penting kesadaran diri sendiri untuk bisa lebih memperkuat iman dan spiritual masing-masing.